Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa di acara Bincang-Bincang hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bella Amanda Putri, seorang mahasiswi dari Program Studi Sistem Informasi di Universitas Maliku Saleh. Jadi pada sesi di Bincang-Bincang hari ini, saya akan membawakan materi mengenai pembentukan karakter. Nah, pasti di antara teman-teman sudah mengetahui dan sudah mengerti apa itu arti karakter dan bagaimana cara membentuk karakter yang baik itu seperti apa. Tetapi di sesi kali ini, di sesi hari ini, saya akan lebih memperdalam, saya akan lebih mengupas bagaimana cara membentuk karakter yang baik itu seperti apa. Jadi pastinya teman-teman bisa mendapatkan insight yang bermanfaat di sesi bincang-bincang hari ini. Jadi langsung saja. Teman-teman, jadi pengertian karakter secara harfiah itu merupakan suatu kualitas moral dan mental seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungannya. Suatu potensi karakter yang baik bisa dimiliki manusia sebelum mereka dilahirkan, tetapi potensi-potensi tersebut juga harus dibina melalui sosialisasi dan pendidikan sejak usia dini. Proses pembentukan karakter merupakan tahapan untuk membentuk sifat seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pastinya, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus bertahap agar apa yang ingin dicapai berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Teman-teman, secara psikologis dan sosiologis, pada manusia terdapat hal-hal yang berkaitan dengan terbentuknya karakter. Unsur-unsur ini atau hal-hal ini yang akan menunjukkan bagaimana karakter seseorang. Ada 3 unsur yang saya tekankan dalam membentuk sebuah karakter, yaitu yang pertama sikap. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, teman-teman. Bahkan dianggap cerminan karakter seseorang tersebut. Jadi dalam hal ini, sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada di hadapannya, biasanya pasti menunjukkan bagaimana karakter orang tersebut. Jadi gini, semakin kita lihat baik sikap seseorang, maka akan dikatakan oleh orang lain dengan karakter yang baik juga kan? Tetapi sebaliknya, semakin tidak baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang dengan karakter yang tidak baik pula. Jadi begitu. Jadi sikap inilah yang bisa dinilai oleh seseorang, bagaimana sih karakter dia itu, bagaimana sih karakter seseorang itu gitu. Yang kedua ada emosi. Emosi ini kalau didefinisikan nih gini, sebagai perasaan nih yang muncul dalam diri kita sebagai respon dari situasi tertentu yang sedang dihadapinya. Jadi misalnya kalau sedang sedih ya kita nangis, kalau sedang marah ya kita marah, kalau kita sedang happy, kita lagi ada di keadaan yang buat kita seneng, ya kita tuh boleh-boleh aja seneng. Jadi itu bisa mengekspresikan emosi yang ada dalam diri kita. Jadi nggak semuanya dipendam dan nggak semuanya diem aja gitu. Jadi kita tuangkan, kita tuangkan, kita tumpahkan. Kalau sedih, kalau enggak ya enggak. Yang ketiga ada kebiasaan dan kemauan. Jadi kebiasaan ini kayak gini teman-teman, kebiasaan ini tuh aspek perilaku manusia yang sifatnya tuh menetap dan berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulangi secara berkali-kali. Sedangkan kalau kemauan itu merupakan kondisi yang bisa mencerminkan karakter seseorang karena kemauan yang berkaitan erat dengan tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman, cara membentuk karakter di berapapun usianya atau pengalaman seseorang, membangun karakter itu kayak proses pembelajaran yang pastinya seumur hidup, yang melibatkan pengalaman, kepemimpinan, dan dedikasi untuk terus-menerus tumbuh dan dewasa. Jadi teman-teman, mari ayo kita bangun karakter kita yang baik saat ini juga. Jadi saya ada menekankan 2 cara untuk membangun suatu karakter yang baik bagi diri kita sendiri. Yaitu yang pertama, berani mengambil risiko.
Jadi contohnya kayak gini, ada seorang atlet nih. Seorang atlet tuh pastinya tuh harus perlu belajar dari kekalahan untuk bisa lebih menghargai kemenangan. Sama halnya kayak diri kita. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu, hendak menuju sesuatu, dan ketika nanti di tengah jalan atau di depan jalan kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi hambatan, ya udah nggak apa-apa, kita hadapi aja. Kita hadapi semua kegagalannya, kita hadapi semua kecewaannya, dan setelah itu kita harus bangkit lagi, harus bangkit dan belajar untuk dorong diri ini tuh untuk menuju kesuksesan gitu. Jadi ya udah, kegagalan, kekurangan, kelemahan itu sudah kita hadapi di belakangnya, dan kedepannya kita harus bisa semangat lagi untuk menuju kesuksesannya, dan pastinya berani untuk mengambil risiko yang sekaligus tinggi untuk diri kita sendiri juga. Yang kedua yang pastinya menghargai diri sendiri. Teman-teman, belajar menghargai diri sendiri itu sangat penting untuk membangun karakter yang ada dalam diri kita. Jadi, sekecil apapun pencapaian kita, setidak nampak apapun pencapaian kita di hadapan orang lain, kita harus tetap apresiasi diri kita sendiri. Jadi, dengan kita sudah mulai belajar untuk mengapresiasi pencapaian diri kecil dalam diri kita, itu artinya kita bisa menghargai diri sendiri. Itu artinya kita bisa mengetahui kualitas diri kita tuh yang bagaimana. Jadi jangan lupa untuk selalu apresiasi diri sendiri di keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Itu sangat penting sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya pada materi di bincang-bincang hari ini jadi gini. Karakter seseorang itu akan mulai terbentuk melalui lingkungannya, keluarganya, orang-orang sekitarnya, dan beberapa pihak yang memiliki peranan dalam pembentukan karakter seorang individu. Karakter kita, karakter diri sendiri, karakter kamu, karakter semua orang. Jadi di antaranya itu peranannya itu yaitu orang tua kita, saudara kita, teman sebaya, dan orang-orang lain yang berada di sekitar individu, yang berada di sekitar kita maksudnya. Pastinya teman-teman, proses pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan. Kita perlu proses yang panjang dan tidak bisa dilakukan hanya satu kali saja. Kita juga harus menerapkan secara terus-menerus. Karena sejatinya, teman-teman, pembentukan karakter harus dilakukan sejak dini agar lebih mudah tertanam dalam memori kita, memori seseorang, sehingga bisa menimbulkan kebiasaan yang baik. Nah teman-teman, jadi saya pastinya berharap teman-teman semua sudah mengenal karakternya dengan baik, teman-teman semua sudah sayang sama dirinya sendiri, teman-teman sudah bisa lebih menghargai dirinya sendiri, dan bisa apresiasi dirinya sendiri. Karena dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu, kita bisa membentuk karakter kita menjadi seseorang yang lebih baik, dikenal dengan orang lain seseorang yang baik, dan dikenal dengan diri sendiri seseorang yang baik pula. Nah, teman-teman, bincang-bincang hari ini cukup sampai di sini saja. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Semoga sesi materi pembentukan karakter ini bisa mendapatkan insight yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman di sesi bincang-bincang hari ini di lain kesempatan. Saya Bella Amanda Putri, pamit undur diri dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.